Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang modul 8 yaitu Network Layer. Yang beranggotakan yang pertama MD Masya Putra, Gali Mahendra Putra, Yusuf Prayoga, dan Ahmada Lisana Sidki Amrullah. Topik yang akan kami bahas yang pertama judulnya yaitu karakter network layer. Tujuan topik ini yaitu menjelaskan bagaimana lapisan jaringan menggunakan protokol IP untuk komunikasi yang andal. Kemudian IP versi 4 paket, yaitu menjelaskan peran bidang header utama dalam paket IP versi 4. IP versi 6 paket, menjelaskan peran bidang header utama dalam paket IP versi 6. Dan kemudian host routers, yaitu menjelaskan bagaimana perangkat jaringan menggunakan tabel routing untuk mengarahkan paket ke jaringan tujuan. Dan terakhir yaitu routing tables, yaitu menjelaskan field dalam tabel routing dari sebuah router. Oke, yang pertama ada network layer karakteristik. The network layer, lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data melalui jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar IP versi 4 dan IP versi 6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip, protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol piurutan seperti Open Shortest Path Phrase atau disingkat OSPF, dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ACMP. Mengatasi akhir pekan, perangkat akhir harus dikonfigurasi dengan alamat IP unik untuk identifikasi dari jaringan. Ekapsulasi atau lapisan jaringan merangkum unit data protokol disingkat PDU dari lapisan transport ke dalam sebuah paket. Proses ekapsulasi menambahkan informasi header IP seperti alamat IP host sumber atau pengirim dan tujuan atau penerima. Proses ekapsulasi dilakukan oleh sumber paket IP. Routing, lapisan jaringan menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Peran router adalah untuk memilih jaringan terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai piurutan. Sebuah paket dalam melewati banyak router sebelum mencapai host tujuan. Setiap router yang dilewati paket untuk mencapai host tujuan disebut hop. Dan yang terakhir ada ekapsulasi. Ketika paket tiba di lapisan jaringan dari host tujuan, host meriksa header IP dari paket. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dalam alamat IP-nya sendiri, header IP akan dihapus dari paket. Setelah paket diekapsulasi oleh lapisan jaringan, PDU lapisan 4 dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada lapisan transport. Proses dan ekapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. IP encapsulation. Yang pertama ada IP merangkum segmen lapisan transport atau lapisan tepat di atas lapisan jaringan. Data lain dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirim paket ke host tujuan. Yang kedua ada gambar tersebut melihat kepada lapisan transportasi di instalasi PDU jaringan untuk membuat paket IP. Yang ketiga ada karakteristik of IP connection. Tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirim paket data. Yang kedua base effort. IP secara inherent tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak dijamin. Dan yang ketiga ada media independen. Pengoperasian tidak tergantung pada media, yaitu
tembaga, serat optik, atau nirkabel yang membawa data. Connection. IP adalah connection, artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus yang dibuat oleh IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa koneksi secara konseptual mirip dengan pengiriman suatu kepada seorang tanpa memberitahu penerima terlebih dahulu. Best effort. Yang pertama, IP juga tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang telah dibuat. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa koneksi ujung ke ujung yang telah ditentukan sebelumnya. Pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan ada dan berfungsi saat mengirim paket. Mereka juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket atau apakah perangkat tujuan dapat mengakses dengan membaca paket. Yang kedua, protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan pada kenyataan diterima. Gambar tersebut mengilustrasikan karakteristik pengiriman yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik di protokol IP. Dan yang ketiga, sebagai protokol lapisan jaringan yang tidak dapat diandalkan, IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim akan diterima. Protokol lain mengelola proses pelacakan paket dan memastikan pengirimannya. Media independen. Yang pertama ada tidak dapat diandalkan seperti bahwa IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan dari paket yang tidak terkirim atau rusak. Ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah mengirim berhasil. Paket mungkin tiba di tujuan rusak, tidak berurutan, atau tidak sama sekali. IP tidak memberikan kemampuan untuk pengiriman ulang paket jika terjadi kesalahan. Dan yang kedua, jika paket yang tidak sesuai pesanan dikirim atau paket hilang, maka aplikasi yang menggunakan data atau layanan lapisan atas harus menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan IP berfungsi dengan sangat efisien dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. Dan yang ketiga, IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di lapisan bawah tumpukan protokol. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, paket IP dapat dikomunikasi sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau secara nirkabel sebagai sinyal radio. Media independen atau COS. Network layer akan membentuk maksimum transmission unit MTU. Lapisan jaringan menerima ini dari informasi kontrol yang dikirim oleh lapisan data link. Dan yang kedua, jaringan kemudian menetapkan untuk ukuran MTU. Fragmentasi adalah ketika layer 3 membagi paket IP4 menjadi unit yang lebih kecil. Yang pertama, fragmentasi penyebabkan latensi. Dan yang kedua, IP6 tidak memecah paket. Dan contoh router beralih ke internet gawaan yang lambat dan MTU yang lebih kecil. Next. IP4 paket header. Yang pertama, IP4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat tujuan akhir. Dan yang kedua, header paket IP4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. IP4
paket header field heads. Nilai biner dari setiap bidang mendefinisikan sebagai pengaturan paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah memberikan visual untuk dirujuk saat mendiskusikan bidang protokol. Diagram header protokol IP pada gambar mengidentifikasi sebagai paket IP 4. Bidang penting dalam header IP versi 4 meliputi satu versi, kemudian layan referensi atau deep serve, selanjutnya header checksum, time to light, protokol, alamat IP versi 4 sumber, dan alamat IP versi 4 tujuan. Video contoh header IP versi 4 di Wireshark. Video ini akan mencakup hal-hal berikut, yaitu paket Ethernet IP versi 4 di Wireshark, mengkontrol informasi dan perbedaan antar paket. 8.3 IPv6 paket. Limitation of IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini adalah tentang IPv6 yang pada akhirnya akan menggantikan IPv4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IPv6, ada baiknya mengetahui batasan IPv4 dan kelebihan IPv6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, bahkan dengan perubahan IPv6, IPv4 masih memiliki 3 masalah utama. 1. Penipisan alamat IPv4. IPv4 memiliki sejumlah alamat publik unik yang tersedia, meskipun ada sekitar 4 miliar alamat IPv4. Peningkatan jumlah perangkat baru yang mendukung IP, koneksi yang selalu aktif, dan potensi pertumbuhan wilayah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. 2. Kurangnya konektivitas ujung ke ujung. Network Address Transition atau NAT adalah teknologi yang biasa diterapkan dalam jaringan IPv4. NAT menyediakan cara bagi beberapa perangkat untuk berbagi satu alamat IPv4 publik. Namun, karena alamat IPv4 publik digunakan bersama, alamat IPv4 dari host jaringan internal disembunyikan. Ini bisa menjadi masalah untuk teknologi yang membutuhkan konektivitas ujung ke ujung. Kompleksitas jaringan yang meningkat. Meskipun NAT telah memperpanjang masa pakai IPv4, NAT hanya dimasukkan sebagai mekanisme transisi IPv6. NAT dalam berbagai implementasinya menciptakan kompleksitas tambahan dalam jaringan, menciptakan latensi, dan membuat pemecahan masalah menjadi lebih sulit. IPv6 Overview. Pada awal 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF semakin prihatin dengan masalah IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6 atau IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan tuntutan jaringan saat ini dan yang akan datang. Perbaikan yang disediakan IPv6 meliputi 1. Peningkatan ruang alamat. Alamat IPv6 didasarkan pada pengalaman hierarkis 128 bit sebagai lawan dari IPv4 dengan 32 bit. 2. Penanganan paket yang ditingkatkan. Header IPv6 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit. 3. Menghilangkan kebutuhan NAT. Dengan sejumlah besar IPv6 publik, NAT antara alamat IPv6 pribadi dan IPv4 publik tidak diperlukan. Ini menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang memerlukan konektivitas ujung ke ujung. Ruang alamat IPv4 32 bit menyediakan sekitar 4 miliar tersebut. Alamat unik. Ruang alamat IPv6 menyediakan seperti dalam presentasi berikut, atau 340 underzillion alamat. Ini kira-kira setara dengan setiap butir pasir di bumi. Gambar tersebut memberikan visual untuk membandingkan ruang alamat IPv4 dan IPv6. IPv4 packet header field in the IPv6 packet header. Salah satu peningkatan desain utama IPv6 melalui IPv4 adalah header IPv6 yang disederhanakan. Misalnya, header IPv4 terdiri dari header panjang variabel 20 oktet hingga 60 bit jika bidang opsi digunakan, dan 12 header dasar, tidak termasuk bidang opsi dan bidang padding. Untuk IPv6, beberapa bidang tetap sama, beberapa bidang telah berubah nama dan posisi, dan beberapa
bidang IPv4 tidak lagi digunakan, seperti yang disorot pada gambar. Sebaiknya header IPv6 yang disederhanakan header yang panjang tetap 40 oktet, sebagian besar karena panjang alamat IPv6 sumber dan tujuan. Header IPv6 yang disederhanakan memungkinkan pemrosesan header IPv6 yang lebih efisien. Routers. Host forwarding destination dengan IP versi 4 dan IP versi 6 paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mendengarkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel perutan mereka sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perutan. Peran lain dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke berikut ini, yaitu sendiri, host lokal, dan host jarak jauh. Host forwarding destination. Perangkat sumber menentukan apakah tujuan lokal atau jauh. Mode penentuan IP versi 4, sumber menggunakan alamat IP dan subnet max-nya sendiri bersama dengan alamat IP tujuan. IP versi 6, sumber menggunakan alamat jaringan dan awalan yang diiklankan oleh router lokal. Lalu lintas lokal dibuang ke antar host untuk ditangani oleh perangkat perantara. Lalu lintas jarak jauh diteruskan langsung ke gateway default di LAN. Default gateway adalah perangkat jaringan, yaitu router atau saklar layer 3 yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Pada jaringan gateway default biasanya berupa router dengan fitur berikut. Yang pertama, memiliki alamat IP lokal dalam rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Kemudian itu dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal dan mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Host routers to default gateway. Tabel perutan host biasanya akan menyertakan gateway default. Di IP versi 4, host menerima alamat IP versi 4 dari gateway default baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration Protocol atau dikonfigurasi secara manual. Pada gambar, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 sebagai gateway default. Baik PC1 dan PC2 akan memiliki rute default untuk mengirim semua lalu lintas yang ditujukan ke jaringan jarak jauh ke R1. Host routing tables. Pada host Windows, perintah rute print atau net start R dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Outputnya mungkin tampak luar biasa pada awalnya, tetapi cukup sederhana untuk dipahami. Gambar tersebut menampilkan topologi sampel dan output yang dihasilkan oleh perintah net start R. 8.5 Introduction to Routing. Router packet forwarding destination. Paket tiba di antarmuka Gigabit Ethernet dari router R1. R1 mendeenkapsulasi header dari trailer Ethernet layer 2. Yang kedua, router R1 memeriksa alamat IP versi 4 tujuan paket dan mencari kecocokan terbaik di tabel perutan IP versi 4-nya. Dan terakhir, router R1 mengenkapsulasi paket menjadi header dan trailer Ethernet baru dan meneruskan paket ke router hop berikutnya R2. Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dari tabel routing R1. IP routing table. Pertama, jaringan yang terhubung langsung. Entry rute jaringan ini adalah antarmuka router yang aktif. Kemudian jaringan jarak jauh. Itu entry rute jaringan ini terhubung ke router lain. Router belajar tentang jaringan jarak jauh baik dengan secara eksplisit dikonfigurasi oleh administrator atau dengan bertukar informasi rute menggunakan protokol routing dinamis. Dan terakhir adalah rute default. Static routing. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar menunjukkan rute statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Rute statis harus dikonfigurasi secara manual. Administrator perlu mengkonfigurasi ulang rute statis jika ada perubahan topologi dan rute statis tidak layak lagi. Rute statis sesuai dengan jaringan kecil dan ketika ada sedikit atau ada tautan yang berlebihan, rute statis biasanya digunakan dengan protokol perutan dinamis untuk mengkonfigurasi rute default. Dynamic routing. Protokol perutan dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh.
termasuk rute default dari router lain. Konfigurasi dasar hanya memerlukan administrator untuk mengaktifkan jaringan yang terhubung langsung dalam protokol perutuhan dinamis. Protokol perutuhan dinamis akan secara otomatis melakukan hal berikut, yaitu temukan jaringan jarak jauh, pertahankan informasi perutuhan terkini, pilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, dan mencoba menemukan jalur terbaik baru jika jalur saat ini tidak lagi tersedia. Video IP persimpat router routing tables. Video ini akan menjelaskan informasi dalam tabel routing router IP persimpat. Introduction to an IP persimpat routing table. Perintah show IP route privilege access mudah digunakan untuk melihat tabel routing IP persimpat pada router Cisco IOS. Contoh menunjukkan tabel routing IP persimpat dari router S1. Pada awal setiap entry tabel routing adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis rute atau bagaimana rute dipelajari. Sumber rute umum kode meliputi L, alamat IP antarmuka lokal yang terhubung langsung, C, jaringan yang terhubung langsung, S, rute statis dikonfigurasi secara manual oleh administrator, O, OSPF, D, EIG, RP. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.